Oke, kita mulai ya. Sebelum mulai perkuliahan, kita doa dulu. Doa kali ini boleh dipimpin sama teteh yang paling depan dan ujung sambil memperkenalkan diri. Yusrilin ini teh. Siapa? Siapa? Kusmiati, Yusrilin. Kok saya lupa ya? Yang belakang siapa? yang sebelahnya Ayu, yang sebelahnya Ayu. Jenny, ya Allah lupa lagi Sherly. Terus Nadia, terus Vita, terus belakangnya sebelahnya Indi, terus Puza, Nevita, Agnes, Kang Fahmi, Salsa, Dika. Hmm. Beneran, beneran. Sambil ngafalin, susah ngafalin kalian. Ya udah kalau gitu boleh kita doa dulu ya. Oke. Eh, jadi kenapa kenapa ada apa? Do doanya beda. Oke, jadi hari ini kita tuh belajar tentang eh, lingkungan yang ada dan lingkungan yang mempengaruhi kepada sebuah bisnis, ya. Nah, lingkungan yang pertama adalah lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran ini dibagi menjadi dua, ada yang internal, ada yang eksternal. Sedangkan eksternal dibagi lagi menjadi dua, yaitu mikro dan oke. Lalu untuk lingkungan internal itu dibagi menjadi 6. Gampangnya yaitu adalah 5M, 1I. 5M-nya apa aja? Man, machine, money, material, method, information. Oke. Man, apa sih man? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan biar poin-poinan. Boleh. Apa? SDM. Biasanya SDM-nya siapa sih kalau dalam bisnis itu? Bisa karyawannya. Oke, jadi siapapun yang terlibat ya. Tapi kalau customer, dia termasuk nggak ya? Bukan, karena itu eksternal ya. Nah, terus yang kedua adalah machine. Apa yang dimaksud dengan machine? Boleh, Nevita. Silahkan elaborasi lagi. Gimana gimana? Oke, mesin, alat, perlengkapan semuanya masuk ke sini. Bentar, di sini tuh siapa ya yang nyatet ya? Yang nyatet poin siapa ya? Nggak ada. Ada volunteer nggak? Siapa yang mau nyatet poin? Shirley lagi? Yang lain dong. Ayo yang lain. Ih, mending nggak ada yang mau ih. Devita mau, Devita. Mending gampang dah. Ini mending saling nunjuk ih. Iya. Soalnya kalau untuk yang kemarin-kemarin kan nambahnya cuma 5 poin ya. Kalau sekarang nambahnya 10 poin untuk kewirausahaan. Gitu. Mengamankan nilai nih. Ayo, siapa yang mau? Tinggal kalau untuk sekarang tuh tinggal ngelaporin di akhir aja nanti. Hah? Agnes. Ini Agnes mah udah KM soalnya ya. Yang lain nggak ada. Salsa mau. Ih, beneran nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau dilelang poin nih. Oke, kalau gitu berarti tanggung jawab masing-masing. Nanti di akhir kalian yang klaim, ya, ke saya. Nah, awas aja kalau bohong. Saya ingat siapa aja yang aktif dan tidaknya. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya, money. Apa yang dimaksud dengan money? Ada yang bisa jawab nggak? Money.
yaitu adalah modalnya, ya. Nah, modal itu bisa dari dua, internal dan eksternal juga. Kalau internal itu berarti dari pemiliknya atau dari investor. Investor itu termasuk kepada internal karena investor sebagai pemilik. Kecuali kalau pinjaman, pinjaman baru dari pihak eksternal gitu, ya. Terus ada materials. Apa materials? Bahan baku, ya. Bahan baku itu bisa bahan baku mentah, bisa setengah jadi. Terus methods. Methods itu caranya, ya. Dan yang terakhir adalah information. Informasi mengenai apa? Apapun. Baik informasi mengenai pasar maupun tentang konsumen maupun tentang produk. Jadi informasi, semua informasi yang terkait ke dalam bisnis. Nah, untuk lingkungan eksternal itu kan tadi dibagi dua. Yang pertama adalah mikro. Kalau mikro itu yang apa coba berkaitan langsung. Hmm, benar. Jadi ketika ada sesuatu, dia akan mempengaruhi si perusahaan tersebut secara langsung, ya. Apa aja contohnya? Yaitu adalah perusahaan itu sendiri. Lalu ada pemasok. Kalau misalnya pemasoknya terlambat ngirimin barang, kalau misalnya pemasoknya naikin harga, gitu kan, akhirnya langsung berpengaruh, ya. Terus ada perantara pemasaran. Perantara pemasaran teh apa? Apa coba? Perantara pemasaran ada yang dinamakan sebagai agen, distributor, reseller, terus apa lagi? Dropshipper. Ada lagi nggak? Ada lagi? Dah itu. Oke. Lalu yang keempat adalah pelanggan. Pelanggan mah pasti tahulah ya customernya. Yang kelima adalah pesaing dan yang terakhir itu masyarakat. Tapi yang di sini adalah masyarakat yang menjadi target market, bukan masyarakat secara luas. Karena yang masyarakat secara luas nanti ada di lingkungan makro, ya. Nah, untuk lingkungan makro itu ada dari kependudukan. Semakin besar penduduk dunia, berarti makin banyak dong yang bisa jadi target marketnya kita. Semakin banyak yang bisa jadi target marketnya kita, berarti semakin besar chance-nya mereka menjadi customer kita. Maka akan baru berpengaruh gitu, walaupun secara tidak langsung ya gitu. Lalu distribusi secara geografis dan tingkat kepadatan penduduk. Ketika kita mau buka sebuah toko, pasti kita milih di kota-kota yang memang banyak penduduknya. Ya, apapun itu ya, entah dari produk maupun jasa, konser deh. Sering nggak sih dengar konser di Klaten? Suka denger nggak? Jarang kan? Biasanya kalau konser di mana? Jakarta lagi, Bandung lagi, Semarang lagi, Surabaya lagi. Kota-kota besar aja. Kenapa? Ya tadi karena memang fasilitasnya sudah memadai dan juga penduduknya lebih banyak gitu. Terus distribusi usia, kelahiran, perkawinan, dan juga tingkat kematian. Nah, ini saya kasih beberapa contoh ya. Misalkan tingkat kelahiran. Saya tuh sempat mau bikin bisnis, yaitu kalian tahu Raja Susu, tahu nggak? Yang ngejual toko grosiran, dia itu ngejualnya susu bayi, susu anak-anak, popok, pokoknya keperluan untuk anak lah gitu. Nah, saya untuk membuka toko tersebut selalu mencari di mana tempat-tempat yang angka kelahirannya tinggi. Kalau misalkan saya asal nyomot, oh udahlah di sini aja. Tapi ternyata yang hidup di situ kebanyakan, eh sorry, orang-orang yang udah tua gitu ya. Kayaknya kurang cocok gitu. Yang cocok itu di lingkungan yang padat dan lingkungan yang angka kelahirannya tinggi gitu ya. Lalu selanjutnya ada ras, suku bangsa, dan struktur keagamaan. Ini juga kemarin sempat jadi pembahasan ya, yang di Cirebon, rumah makan Padang, pada digeruduk sama oknum preman katanya. Pernah dengar nggak? Jadi
dibilangnya tuh bahwa rumah makan Padang itu yang jualan harus orang Minang. Tapi kan ada juga ya yang Padang-Padangan tahu nggak? Ya rumah makan Padang tapi nggak lekoh kalah manis gitu. Yang jualnya tuh orang Jawa gitu. Nah, itu juga ternyata berpengaruh ya si ras dan lain sebagainya. Ini berpengaruh juga misalkan ketika saya mau jual bipang. Ada yang tahu bipang apa? Babi panggang. Ya, saya jual di Aceh jangan ya. Jangan. Jualnya di mana ya? Di Bali mungkin. Terus di mana lagi? Di mana lagi? Di tempat-tempat yang mayoritasnya non-Muslim, ya, gitu. Lalu ekonomi nih, yang kedua. Ekonomi, poin pertamanya adalah pendapatan, ya. Pendapatan kebayang ya, semakin tinggi pendapatan per kapita, maka akan semakin tinggi juga uang yang bisa dikonversi kepada bisnis kita. Coba bayangin, kalau kita bisnis di tempat yang punten kebanyakan itu orangnya tinggalnya di kolong jembatan. Mereka untuk jajan aja kan nggak ada. Boro-boro mereka beli produk kita gitu kan. Ya, oke. Terus udah gitu ada inflasi. Coba siapa yang kebayang inflasi bisa berpengaruh terhadap bisnis kita? Ada yang ngerti gak? Inflasi itu apa sih? Kenaikan harga sehingga menurunkan daya beli. Ketika inflasinya tinggi, daya belinya menurun kan? Ketika daya belinya menurun, maka kemampuan untuk membeli sebuah barang, khususnya barang kita juga menurun, gitu. Terus perubahan pola pengeluaran konsumen. Teman-teman waktu COVID nabung nggak sih? Loh, soalnya kalian masih ada di usia ini ya, waktu COVID ya, belum dewasa lah gitu ya. Bener nggak? Oh, duh, 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 duh. Bagi sebagian orang, ketika COVID dia itu punya pola pengeluaran yang berbeda. Yang biasanya jor-joran gitu ya, ya udah konsumtif gitu. Pada saat COVID dia itu lebih ngerem pengeluarannya gitu karena banyak ketidakpastian akan masa depan kan gitu. Makanya ketika ada perubahan pola pengeluaran akhirnya berpengaruh juga nih sama konsumsinya mereka gitu. Next lagi, fisik, yaitu kekurangan bahan mentah tertentu di masa yang akan datang. Pernah dengar nggak sih ada kelangkaan garam? Pernah dengar nggak? Pernah beberapa tahun yang lalu gitu terjadi kelangkaan garam. Padahal Indonesia berapa persennya sih laut, tapi bisa langka garam gitu ya. Nah, saat kelangkaan garam itu, harga ciki itu pada naik loh. Kalau kalian sadar, harga snack tuh pada naik gitu. Padahal cuman barang kecil doang garam gitu ya. Tapi itu bisa sampai naik harga barang-barang yang lain gitu, ngikutin ya. Terus peningkatan biaya energi. Biasanya energi apa yang digunakan untuk bisnis? Hmm? BBM, terus listrik, terus gas dan air ya. Oke, lalu ada kenaikan tingkat pencemaran. Nah, ini juga biasanya ketika ada kenaikan tingkat pencemaran, eh apa ya? Saya pernah ngeliatin video PT Newmont nggak sih? Belum gitu? Udah pernah ya? Hmm, Oke, untuk yang belum tahu, jadi ada sebuah perusahaan tambang besar, dia itu membuang limbahnya secara tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya lingkungan sekitarnya itu eh, mengalami banyak sekali penyakit, entah dari kanker, entah dari punten penyakit kulit gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tadi di lingkungan itu kan ekonominya langsung mati kan, langsung tidak berjalan kan. Nah, itu tadi dari si masalah kenaikan tingkat pencemaran. Terus campur tangan pemerintah yang kuat dalam sumber daya alam.
Pasti ya, kalau misalkan ini sih sebenarnya untuk beberapa apa namanya bisnis aja. Misalkan untuk pembukaan tambang yang baru kan susah izinnya gitu ya. Terus selanjutnya adalah teknologi. Ketika laju, sebenarnya teknologi itu bagus untuk sebuah bisnis, tapi kalau terlalu cepat bisa jadi kurang bagus. Ya, kenapa? Karena baru kita ngelakuin inovasi sampai titik A, tiba-tiba ada lagi harus sampai titik B terus aja dan akhirnya terlalu mengeluarkan dana yang banyak untuk R&D-nya. R&D itu apa? R&D apa? Research and Development. Ya, apa tuh ya bahasa Indonesianya bingung? Oke, untuk politik dan hukum itu diantaranya adalah jumlah perundang-undangan pokok yang mengatur bisnis. Sekarang bisnis sekecil apapun harus udah ada hmm, surat izinnya atau NIB, nomor induk berusaha ya. Terus makanan walaupun dijual di kantin, walaupun dijualnya secara online harus sudah ada logo halalnya. Baru berapa minggu yang lalu nih ada peraturan seperti itu. Untuk pengurusan halal teh gampang atau susah? Susah pisan, guys. Gitu. Jadi katanya nanti mah kaki lima juga harus ada halal haramnya, cenah gitu. Tapi belum ketok palu ya. Nah, terus ada juga undang-undangnya yang terus-menerus berubah gitu kan. Terus ada juga pertumbuhan kelompok kepentingan masyarakat. Di antaranya ada preman gitu ya. Kan suka ada japrem gitu. Nah, selanjutnya kompetitif analisis. Yang mau nyatet silakan nyatet karena saya nggak akan kasih penjelasannya di slide untuk yang ini ya. Nah, kompetitif analisis itu adalah analisis pesaing. Bukan yang tadi itu kan analisis lingkungan pemasaran. Nah, sekarang kita ngelihat analisis pesaing. Untuk apa kita nganalisis pesaing? Untuk apa? Ada yang bisa jawab dulu nggak? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, oke, betul. Boleh satu poin ya, catat sendiri. Oke, kalau biasanya kemarin ketika pemasaran kita selalu menggunakan apa namanya analisis pesaing itu? SWOT, bener, SWOT ya. S-nya apa? Strength. T-nya apa? T-nya threat. Terus O-nya opportunity. W-nya, kok tadi T dulu sih? W dulu. Ya salah. Pantesan kalian bingung. Oke, W-nya apa W-nya? Weakness-nya. Betul. Nah, sekarang kita upgrading. Kemarin kita udah belajar SWOT, kita udah nempel ya. Sekarang kita tambahin lagi menjadi yang namanya five forces analysis. Ya. Jadi kalau dalam ilmu pemasaran dan ilmu kewirausahaan, salah satu ahli yang terkenal itu adalah Porter, Michael Porter ya. Nah, si Porter ini selain dia mengeluarkan apa namanya grand teori mengenai SWOT, dia juga ngeluarin yaitu five forces analysis ya. Bisa digedein nggak ya? Oke, kita bahas one by one. Dari sini dulu ya. Threat of new entrants. Bahasa Indonesianya apa? Threat itu tadi apa? Eh, threat itu adalah ancaman. Of new entrants. New entrants itu apa? Pendatang baru. Jadi ancaman yang diberikan terhadap persaingan bisnis yang diberikan oleh pendatang baru.
ya. Yang pertama adalah barrier to entry. Barrier to entry itu bahasa Indonesianya apa? Barrier itu apa sih? Saya juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa soalnya makanya nanya. Apa? Ada yang udah nyari? Hambatan. Oke. Hambatan untuk memasuki persaingan. Ya. Maksudnya apa? Coba saya analogikan seperti ini. Saya tuh pengen jualan di Lengkong nih. Gampang nggak sih untuk saya bisa jualan di Lengkong? Susah. Kenapa susahnya, Sa? Banyak pesaing. Oke. Terus izin. Ya, betul. Izinnya, belum japremnya. Belum kemarin baru ada berita bahwa untuk kaki lima yang berjualan di Lengkong Night Culinary, katanya akan dibatasi. Nggak boleh makanan yang sama. Dan tidak boleh memakan jalan. Kan banyak kan sekarang yang udah sampai ke jalan-jalan gitu. Nah, nanti mah katanya nggak boleh. Bakal ditertibkan. Cenah gitu ya. Nah, berarti sulit dong untuk saya masuk ke situ. Ketika sulit, berarti persaingannya makin mudah, makin sulit, makin mudah. Karena susah untuk pendatang baru bikin bisnis sejenis. Ngerti nggak? Oke, gini. Saya mau jualan cimol, tapi gampang semua orang bisa bikin cimol. Berarti persaingannya ketat. Karena semua orang bisa bikin. Gampang orang masukin pasar cimol. Gitu ya. Terus economic of scale. Apa itu economic of scale? Iya, betul. Skala ekonomi. Semakin besar skala ekonominya, ketika sebuah bisnis itu kan pasti menembak sebuah pasar ya. Pasar menengah ke atas, pasar menengah ke bawah. Pasar menengah ke atas biasa disebut dengan luxury brand. Ya, bukan menengah sih, pasar atas itu mah ya, menengah nggak masuk ya. Luxury brand. Ketika kita mau masuk ke dalam luxury brand, modalnya gede atau enggak? Pertama modalnya gede. Kedua, customernya itu sulit untuk ditebak. Ketiga, informasi tentang customernya sulit didapatkan. Benar nggak Tevita? Tevita teh sempat ini ya, sempat apa namanya kerja di bidang pemasaran nggak sih? Oh enggak, oh salah. Siapa ya waktu itu saya dengar teh yang sempat kerja di bidang pemasaran? Siapa? Ya itulah ya. Oke, biasanya ketika kita masuk tadi ke luxury apa goods itu lebih susah karena economic of scale-nya itu tinggi. Oke. Selanjutnya, brand loyalty. Oke, di sini ketika mau beli apa ya? Mau beli handphone. Ayu milihnya apa? Redmi. Oke. Kalau misalnya Redmi-nya saya ganti pakai Oppo mau nggak? Nggak, kenapa? Mm-mm. Mm-mm. Udah, oke. Nggak mau, padahal menurut saya Redmi sama Oppo bisa jadi lebih bagus Oppo gitu. Tapi menurut Ayu, saya udah suka sama brandnya gitu. Karena pasti si baterainya awet misalkan. Nah, berarti brand loyalty Ayu terhadap Redmi itu tinggi sehingga sulit untuk apa namanya? Dia berpindah brand. Benar. Oke. Selanjutnya, capital requirement. Seberapa banyak capital yang dibutuhkan untuk memasuki persaingan bisnis? Semakin tinggi berarti semakin persaingannya semakin ketat atau enggak? Semakin tinggi semakin enggak ketat dong, ya. Tapi trade of new entrance-nya berarti semakin rendah juga. Paham nggak? Paham nggak? Orang-orang mau bikin bisnis yang sejenis sama kita, tapi butuh modal 10 M. Susah nggak mereka untuk masuk ke pasarnya?
Susah. Makin dikit kan orang yang bisa kan? Berarti persaingannya makin tidak ketat. Maaf, jangan ngobrol terus karena teman-temannya agak keganggu. Ya, oke. Lanjutin lagi ya. Terus cumulative experience. Cumulative experience itu terkait kepada orang-orang yang sudah ada dalam persaingan tersebut, apakah mereka dari dulu punya experience yang bagus. Misalkan, betadine. Dari dulu, zaman saya kecil, zaman kalian kecil, kalau luka diobatinnya pakai betadine. Berarti dia sudah, apa ya namanya, punya experience yang sebegitu besarnya, lamanya gitu. Kalau saya tiba-tiba pengen masuk ke dalam pasar obat merah, itu akan lebih sulit karena pesaing yang dipunyai dari saya punya experience yang sangat luas atau lama. Benar nggak? Oke. Lanjut, government policies. Ini udah diceritain tadi. Access to distribution channel. Gampang atau enggak untuk produk saya punya distribusi channel. Misalnya, saya jualan handphone. Ah, gampang, titip aja ke Erafone misalnya. Kerjasama aja sama toko-toko di BEC gitu. Nah, tapi kalau ada barang-barang yang sulit, misalnya apa ya, barang yang harus fresh deh, susu murni misalnya, dititip di Alfamart aja nggak bisa. Berarti sulit kan untuk distribusi channelnya, ya. Berarti semakin sulit atau semakin mudah persaingannya bagi orang yang udah ada. Semakin mudah karena orang yang baru datang susah gitu ya. Terus switching cost. Switching cost ini adalah ini switching cost nanti akan ada di apa namanya poin lain ya. Yang mau saya jelasin itu terhadap new entrance dulu. New entrance ini ketika dia mau bisnis kayak kita, dia butuh dana yang besar nggak? Misalnya orangnya itu udah jualan cimol ya, terus dia mau jualan cireng sekarang. Butuh modal yang gede nggak untuk dia nge-switch bisnisnya? Enggak. Ketika enggak butuh modal yang gede, berarti persaingannya semakin ketat. Karena gampang untuk orang berpindah, ya. Oke, lanjutin lagi. Masih banyak. Oke. Yang selanjutnya adalah bargaining power of buyer. Bargaining teh apa artinya? Tawar-menawar, ya. Power itu apa artinya? Kekuatan. Buyer, pembeli. Berarti kekuatan tawar-menawar pembeli. Seorang pembeli, mereka mempunyai kuasa untuk dapat tawar-menawar. Kalau kita di pasar aja, Mang, boleh nggak 10 ribuan? Nggak boleh, nggak boleh. Kita tinggalin gitu ya. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kita tuh sebenarnya mau, akhirnya kepikiran, nyarilah yang sejenis gitu kan. Nah, berarti buyer itu memang mempunyai kuasa untuk dapat menawar. Ya, yang pertama akan kita bahas adalah number of customer. Semakin banyak customernya, berarti akan semakin besar nggak bargaining power-nya? Semakin besar customernya, akan semakin kecil. Kalau misalnya nih, bayangkan ada apa ya, toko terigu, ya. Si toko terigu ini teh dia produksi 2 ton. Nah, si 1 tonnya itu dia kirim ke salah satu produk mie. Salah juga, oke. Misalnya produk mie-nya punya Nadia gitu ya. Mie Nadia gitu. Nah, terus Nadia sebagai buyer yang punya mie bisa nggak nawar? Boleh nggak nanti mah terigunya gratis ongkir? Boleh nggak? Bisa, karena customer-nya cuma 2 kan, antara Nadia dan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya customer-nya banyak banget, ah, peduli amat, lu mau minta kayak gitu, lu mau hilang nggak beli lagi ke gue juga nggak apa-apa, masih banyak customer yang lain gitu ya. Lalu size of each customer order. Tadi bayangkan, orang lain belinya itu kiloan, tapi Nadia belinya tonan. Ketika Nadia udah nawar harga, mau nggak mau itu harus di apa ya, harus bargaining lah gitu. Ada apa ya, harus dipertimbangkan lah ya gitu. Karena kalau Nadia kecewa, Nadia pindah ke supplier lain,
mungkin bisnis saya sebagai bisnis terigu akan bisa bergejolak nantinya. Gitu. Lalu, differences between kompetitor. Masing-masing kompetitor yang ada punya perbedaan yang banyak atau enggak? Kalau perbedaannya banyak, berarti si buyernya ini mempunyai pilihan untuk milih yang lain. Kalau kita ke kantin, di kantin ada yang jualannya sama enggak? Ada, tapi sebetulnya nggak boleh jualannya sama gitu. Untuk apa? Untuk tadi persaingan bisnis yang sehat. Kalau misalnya semuanya jualan nasi goreng, saya bisa milih yang mana aja. Ada semuanya juga nasi goreng, gitu kan. Tapi ketika yang satu jualan cimol, yang satu jualan cireng, satu nasi goreng, satu kue tiaw, maka saya mempunyai pilihan atau preferensi tersendiri. Saya mau makan atau mau ngemil doang, atau mau yang kenyang misalkan gitu, ya. Lalu price sensitivity. Kalian pernah beli Indomie, harganya berapa? 3.000. Kalau udah diseduhin berapa harganya? 5.000. Tapi kalau kalian lagi ke Lembang, harganya jadi berapa? 10.000. Oke. Kalau masuk si Indomie itu ke kafe, harganya jadi berapa? 25. Dibeli nggak? Dibeli, ya. Padahal ada menu yang lain gitu kan, tapi ya udah yang pasti-pasti aja pengennya Indomie gitu. Nah, berarti kalian itu tidak sensitif terhadap harga untuk produk Indomie gitu. Tapi ketika misalnya nih si Indomie di Gria harganya tuh 3.000, ya. Mie sedap harganya 3.000 juga. Tapi tiba-tiba si Indomie ini naik harganya jadi 3.500. Kita bisa beralih dari Indomie ke mie sedap. Oh, udahlah Indomie udah terlalu mahal sama-sama mie ini, udahlah saya ke sekarang ke mie sedap misalnya. Berarti kita mempunyai price sensitivity yang tinggi sebagai buyer. Nah, kalau semakin tinggi price sensitivity-nya, berarti bargaining power-nya juga semakin tinggi. Persaingannya semakin ketat gitu. Terus buyer ability to substitute, yaitu bagaimana kemampuan buyer kita untuk mensubstitusikan barang kita. Misalnya, Kang Fahmi ngerokok. Kang Fahmi kalau saya, rokoknya apa? Apa? Garpit, oke. Sama saya diganti pakai rokok kretek, boleh nggak? Mau nggak? Nggak mau. Oke, berarti Kang Fahmi itu tidak bisa menggantikan apa yang Kang Fahmi suka menjadi substitusi yang lain, ya. Kalau misalnya saya ganti pakai vape, boleh nggak? Mau nggak? Nggak juga. Nah, itu. Jadi barang substitusi itu bisa dibilang sama, bisa dibilang tidak sama, tapi serupa gitu. Misalnya, kalau kopi substitusinya apa? Susu, teh gitu. Kalau misalnya nasi substitusinya apa? Roti, jagung gitu kan, kentang ya. Terus apa lagi ya? Tadi rokok substitusinya vape. Terus apa lagi? Pods, bukannya sama? Beda gitu? Oh iyalah. Terus ada IQOS mungkin ya. Nah itu, jadi ketika si buyer kita tidak bisa menggantikan barang kita, berarti mereka itu setia sama kita kan. Gak bisa tuh menggantikan produknya. Berarti bargainingnya itu rendah ya, gitu. Terus information availability tadi ya, yang saya contohin tentang luxury brand ya. Switching cost. Nah ini adalah sejauh mana ketika buyer kita menggantikan produk kita. Misalnya, ada yang pakai Samsung di sini? Nggak ada. Apa ya? Pakai apa dong? Misalkan ada lah ya. Nah, Samsung itu biasanya setaranya sama apa sih? Kayaknya enggak deh. Misalkan iPhone lah ya. Ketika user Samsung mau mengganti menjadi iPhone, dia butuh modal yang rada gede nggak? Butuh biaya yang gede nggak? Kalau butuh biaya yang gede, berarti switching cost-nya gede kan? Kalau switching cost-nya gede, berarti bargaining-nya kecil, gitu. Ya. Oke, next lagi. Substitusi produk. Berarti ancaman
dari produk substitusi. Banyak nggak barang substitusinya di pasaran? Kalau banyak berarti persaingannya ketat. Karena gampang orang nyari barang penggantinya. Gitu. Terus, buyer propensity to substitute. Mau nggak? Preferensinya mau nggak ngegantiin pakai substitute? Kalau tadi kan Kang Fahmi nggak mau ya, setia dia. Terus, relative price performance of substitute. Ketika ada barang substitusi, performance-nya sebaik produk kita atau enggak? Kalau sama, bisa jadi kan gampang tuh mereka untuk pindah, ah udahlah orang sama juga kualitasnya gitu. Tapi ketika beda, ya itu bisa apa ya, berarti bargaining dari kitanya tinggi, berarti trade-nya rendah gitu. Ya. Terus apalagi ya, perceived level of product diferensiasi. Hampir sama sama yang tadi relatif. Kalau tadi relatif price, ini dari segi kualitasnya. Kualitasnya jauh atau enggak nih sama produk-produk substitusi ya. Terus switching cost yang tadi butuh biaya yang banyak nggak untuk dia mensubstitusikan barangnya ya. Terus next ke atas yang ini bargaining power of supplier. Sebanyak apa suppliernya? Kalau suppliernya semakin dikit, biasanya suppliernya semakin sangeunahna. Yang harusnya dikirim besok bisa dikirim 3 hari lagi gitu. Terus size-nya seperti apa? Kalau misalkan si suppliernya itu punya customernya banyak, hampir sama kayak yang tadi, ah lu nggak beli juga nggak apa-apa gitu ya. Terus uniqueness, unik nggak tuh si supplier yang kita punya? Misalnya tadi tepung, tapi tepung kita itu dilengkapi dengan vitamin B5 atau tepung kita itu tidak menggumpal. Kita susah untuk mencari supplier sejenis yang tepungnya tidak menggumpal, misalnya. Berarti bargaining power of suppliernya tinggi karena si supplier ngerasa lu mau nyari kemana juga nggak akan dapet barang yang sebagus gue, ya. Vocal company ability to substitute itu hampir sama tadi. Company-company yang gede gampang nggak untuk menggantikan supplier gitu ya. Pindah lagi ke atas. Sekarang ini adalah persaingan di antara kompetitor-kompetitor yang sudah ada ya. Number of kompetitor, banyak nggak kompetitor yang udah adanya? Kalau banyak kan susah kita untuk ikut bersaing. Tapi kalau dikit berarti mudah ya. Terus diversity. Perbedaannya di antara para pesaing kayak gimana? Kalau sama, tadi semuanya jualan nasi goreng. Terus kita mau jual nasi goreng lagi, kan susah jadinya. Gitu. Persaingannya lebih ketat. Yang satu nasi gorengnya keasinan, misalnya dikit. Yang satu lebih ke manis, yang satu lebih ke rica, yang satu lebih kecap gitu misalnya. Jadi dikit gitu perbedaannya. Terus industri concentration, terkonsentrasi banget atau enggak? Saya pernah nyeritain tentang Red Ocean, Blue Ocean nggak sih? Masih sih? Red Ocean itu adalah bisnis-bisnis yang udah jenuh. Misalnya, kalau menurut saya, bisnis kopi kayaknya udah jenuh ya di Indonesia. Bisnis warung kopi gitu. Terus apalagi sih yang udah jenuh? Bisnis apa yang udah jenuh? Bisnis jilbab juga kayaknya udah jenuh ya. Gitu. Jadi bisnis yang kayak gitu, yang ketika kita mau masuk ke dalamnya, itu harus berdarah-darah red ocean. Red ocean itu kita harus banting harga, harus ngediskon, harus marketingnya kenceng gitu. Terus industri growth, sejauh mana industri tersebut berkembang. Jangan-jangan kita masuk ke dalam sebuah persaingan, tapi ternyata industrinya makin lama makin turun. Berarti persaingannya juga nggak sehat kan, gitu ya. Terus quality differences tadi kalau diversity itu jenisnya, kalau ini kualitasnya beda nggak ya. Brand loyalty hampir sama ya sama yang tadi udah dijelasin. Barrier to exit, oke. Perbedaannya antara barrier to entry sama barrier to exit. Kalau barrier to exit itu mudah nggak dia untuk keluar dari bisnis itu? Mudah nggak nih apa namanya nyambung ya sama switching cost ya. Kalau misalnya nih saya itu udah bisnis restoran, tapi restorannya kayaknya kurang laku deh.
sama saya mau dijual-jualin, ah saya mau ganti sekarang jadi bisnis rental PS misalnya. Mudah nggak untuk saya jualan oven, jualan meja, jualan apa lagi? Biasanya mesin kopi misalnya. Gampang atau susah? Susah. Ketika susah, berarti barrier to exit-nya tinggi gitu. Tapi kalau misalnya saya cuman jualan apa ya? Nasi goreng gitu. Murah atau enggak tuh barrier to exit-nya? Apa yang harus saya jual? Rodanya, kompornya. Kalau gampang dikeluarkannya, berarti barrier to exit-nya rendah gitu ya. Ketika orang gampang untuk keluar dari bisnis tersebut, berarti persaingannya nggak ketat gitu ya. Oke, ini ada beberapa tambahan lagi. Nah, ini ya, ancaman pendatang baru seperti Indomie sama mie sedap. Terus kekuatan tawar penawar pemasok tadinya nih si Indofood itu dia ke apa namanya PT Bunga Sari ini. Tapi ternyata akhirnya dia sekarang ke PT Bogasari dan usut punya usut ternyata Bogasari itu sahamnya banyak dimiliki oleh PT Indofood sendiri gitu. Jadi ketika dia nggak puas sama suppliernya, bahkan dia bikin pabrik sendiri. Bisa kayak gitu ya. Terus ini produk pengganti antara rokok sama vape, kekuatan tawar menawar pembeli. Sekarang mah orang mungkin udah nggak mau lagi apa namanya belanja secara langsung, tapi belanjanya secara online gitu ya. Terus online pun kita bisa milih mau toko oren, mau toko ijo, toko nonde, toko hidung, toko nonde. Iya kan, toko TikTok item kan? Ada lagi banyak ya macam-macam gitu. Ini persaingan di antara anggota industri ya. Oke, ke belakangnya nanti dibaca aja, ada analisis SWOT juga. Nah, sekarang kuis. Jadi kayaknya untuk menyingkat waktu, saya kuis akan secara lisan aja sekarang langsung. Materinya yang tadi saya udah jelasin ya. Kenapa enggak lah di rumah aja gitu ya? Biar samalah sama kelas yang siang ya. Kan tadi kalian juga udah dengerin ya. Oke. Kuisnya Kuisnya materi yang tadi biar kalian masih ingat. Cuman ada beberapa materi lain lah ya. Materinya dari sesi 1 sampai sesi 4 ya. Oke, di sini saya menjamin nilai kalian minimal 75. Kalau nilai kalian belum 75, saya akan tahan kalian di ruangan ini sampai kalian punya poin 75. Kalau kalian poinnya sudah 75 atau lebih, kalian boleh keluar dari ruangan ini. Gitu ya. Oke, saya mulai ya. Oke, yang pertama, kemarin-kemarin kita ngomongin kan tentang mindset ya. Masih ingat? Nah, mindset apa sih yang diperlukan oleh seorang entrepreneur? Angkat tangan dan jawab. Iya, pola pikir yang seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur? Oke, mau dielaborasi lagi atau enggak? Mm-mm. Harus gimana cara berpikirnya tadi? Selain wawasan luas, apa lagi?